Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amrita Putri, NPM 20043010173. Dan saya Jasmine Siaca Oktarina, NPM 200430130096. Di sini kami akan roleplay sebagai Kedutaan Besar Indonesia Jepang. Halo semua, Oke, selamat siang. Konnichiwa minasan. halo. Sebelumnya kenalin, kami dari Kementerian Luar Negeri Indonesia yang bekerja di Kedutaan Besar Indonesia Jepang. Nama saya Jasmine Siaca. Dan nama saya Nadia Amanita Putri. Di sini kami bakal ngasih tahu informasi-informasi yang perlu kalian ketahui sebagai mahasiswa baru yang menempuh pendidikan di Jepang. Nah, benar banget nih, karena kan di setiap negara tuh pasti punya sistemnya masing-masing. Mungkin langsung aja di penjelasan pertama. Next slide. Langsung aja, Kak, ke masuk penjelasan yang sistem akademis. Oke, jadi di sini aku bakal jelasin yang sistem akademis. Yang pertama, individualis. Jadi di Jepang itu beda banget sama Indonesia. Kalau kalian belum ngerjain tugas, kalian harus bisa ngerjain tugas itu sendiri karena teman-teman kalian di Jepang nggak bakal ngasih tahu jawaban dari tugas tersebut. Terus selanjutnya pengajar disiplin. Karena Jepang ini terkenal dengan negara yang disiplin, jadi pengajarnya juga disiplin. Masuk tepat waktu, ngumpulin tugas tepat waktu, pokoknya semuanya serba tepat waktu. Terus sistem absen menggunakan barcode. Di Jepang udah pakai sistem yang pakai barcode atau fingerprint. Jadi kalian nggak bisa buat nitip absen ke teman kalian karena setiap mahasiswa pasti punya barcode-nya yang beda-beda. Terus yang keempat, jam pembelajaran yang tepat waktu. Jadi di Jepang semuanya dimulai dari pukul 9 pagi dan buat selesai pembelajarannya juga bakal tepat waktu. Istirahat juga tepat waktu dan pulang sekolah juga bakal tepat waktu. Terus sistem pemberian tugas yang berbeda dengan di Indonesia. Jadi kalau di Jepang sistem pemberian tugasnya kalau misalnya kalian udah ngerjain tugas sebelum deadline, kalian bisa konsultasikan ke dosen kalian dan kemudian dosen itu bakal ngoreksi dan bisa kalau misalnya ada revisian kalian bisa langsung revisi tugas kalian. Terus yang terakhir, hari pertama masuk kuliah menjadi hal yang krusial. Jadi kalau misalnya kalian ketinggalan hari pertama masuk kuliah, kalian bakal susah buat dapetin teman atau kelompok karena di hari selanjutnya teman-teman kalian pasti udah punya kelompoknya masing-masing. Terus selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Nadia. Oke, selanjutnya adalah masalah kehidupan sosial budaya. Jadi yang pertama ini adalah Jepang, jabat tangan itu jarang dilakukan. Jadi kalau misalnya ada orang Jepang yang kalian temui lalu memberikan tangannya itu bukan untuk ingin menjabat tangan, mungkin dia mau meminta sesuatu atau yang sebagainya. Karena kan seperti yang kita ketahui, Jepang ini punya budaya membungkuk. Terus yang selanjutnya adalah agama ini menjadi hal yang sensitif karena mereka itu warga-warga Jepang menilai sikap manusia itu ya hanya secara sikap manusia. Jadi kalau misalnya dia melakukan kebaikan, oh ya udah dia adalah orang baik, jadi tanpa mempedulikan apa agamanya dan jangan sampai kalian menanyakan agama seseorang ketika berada di sana. Lalu selanjutnya adalah kepemilikan marga. Warga Jepang ini bakal bertanya-tanya, kenapa sih kok orang Indonesia itu nggak semuanya punya marga? Karena bagi mereka itu marga dianggap penting, terus juga itu sebagai bentuk kasta sosial mereka. Seperti contohnya misalnya marga Nakamoto, Osaki, atau Miowi. Selanjutnya adalah adanya budaya table manner. Nah, di sini pasti kan bakal berbeda ya di Indonesia yang mana kita tuh terbiasa makan menggunakan sendok garpu, sedangkan di sana pakai sumpit. Nah, karena kalian telah memutuskan untuk tinggal di Jepang, sehingga kalian mau nggak mau harus mempelajari makan menggunakan sumpit karena nggak bisa kalian, oh aku terbiasa menggunakan sendok garpu, terus kalian nggak mau belajar pakai sumpit itu jangan. Terus selanjutnya yang terakhir adalah adanya ketentuan saat hendak membuang sampah. Jadi di Jepang ini ada penentuan harinya ya kapan aja kalian harus membuang sampah. Jadi nggak bisa semena-mena sesuka kalian. Terus juga di setiap daerahnya ini punya sistem pembuangan sampahnya masing-masing sehingga kalian bisa mengetahui hal ini lebih lanjut ketika kalian melakukan registrasi di pemerintah daerah masing-masing karena kalian setelah melakukan registrasi bakal dikasih brosur atau semacamnya. Di situ ada penjelasan tertera secara jelas semua-semuanya termasuk dengan cara pembuangan sampah di daerah yang bersangkutan. Next slide. Ini
Kalau saya menjelaskan mengenai hal yang akan kamu jumpai, yang mungkin akan kamu rasakan tidak nyaman atau nyaman ya. Yang pertama masalah puasa dan jilbab ini berlaku bagi mahasiswa yang beragama Muslim. Untuk puasa sendiri, jadi di sana tuh kalian tuh eh, bakal kemungkinan bakal menemukan orang-orang Jepang yang menanyakan kayak kenapa kok puasa? Kalian nggak apa-apa, nanti kamu capek, bla bla segala macam. Karena bagi mereka tuh aneh, nggak makan selama belasan jam itu. Karena kan kalau kita tinggal di Jepang, jarak antar imsak dan maghrib itu selama belasan jam. Terus juga masalah jilbab. Nah, jadi di Jepang itu ada anggapan kalau misalnya kalian mau pakai topi di dalam ruangan dianggap tidak sopan. Jadi kalian bisa jelaskan secara pelan-pelan, secara baik-baik eh, tentang kewajiban muslimah untuk menggunakan jilbab itu sendiri. Selanjutnya adalah mencampur makanan di dalam satu piring di sini. Kamu kalau tinggal di Jepang mencampur makanan dalam satu piring itu nasi, terus dalam satu piring ada nasi, ada lauk dan lain sebagainya, itu bakal dianggap menjijikan karena kalau kamu sering lihat untuk sup pun kuah mangkok dan kuah-kuah dan lauk pauk lainnya itu bakal ada di wadah yang berbeda seperti itu karena mereka menganggap ya kalau taruh di dalam satu wadah itu menjijikan. Terus selanjutnya adalah transportasi umum. Ya, transportasi umum ini jadi hal yang utama untuk tinggal di Jepang karena kan biaya taksi juga mahal. Nah, untuk perlu diingat ada adab tersendiri untuk menaiki transportasi umum. Yang pertama itu adalah terlebih dahulu kalian harus mendahulukan yang mau keluar dan orang-orang disabilitas. Terus juga kalian perlu mengingat masa kursi prioritas yakni untuk ibu wanita hamil, lansia dan orang-orang disabilitas itu. Selanjutnya adalah ada bertempat tinggal. Jadi kalau misalnya kalian mau masak masakan Indonesia yang menyengat itu bakal dianggap tidak suatu ketidaknyamanan ya bagi orang Jepang. Jadi kalian harus perlu mempertimbangkan untuk melakukan hal itu. Karena kalian juga harus menghargai tetangga kalian yang emang warga asli Jepang. Selanjutnya adalah bahasa Inggris jarang ditemukan. Jadi kalau misalnya kalian kemana-mana, sekalipun ke tempat makan, tuh bakal jarang sekali menemukan bahasa Inggris karena di mana-mana udah hiragana, katakan dan kanji. Jadi kalian harus mengasah terus kemampuan bahasa Jepang kalian seperti itu. Oke, jadi yang terakhir tadi udah mendengarkan penjelasan yang sebelumnya. Terus gimana sih caranya kita bisa beradaptasi di Jepang? Yang pertama, menjaga kebersihan. Karena Jepang ini terkenal dengan negara yang sangat-sangat menjaga kebersihan. Jadi kalian juga harus menjaga kebersihan kalian ketika kalian berada di Jepang. Terus belajar untuk disiplin. Jepang ini sangat-sangat disiplin ya. Jadi kalian kalau misalnya nggak membiasakan diri untuk disiplin, kalian bakal susah untuk bergaul sama teman-teman yang ada di Jepang nantinya. Terus bersikap tenang saat mengklarifikasi sesuatu. Jadi pasti karena kalian adalah warga negara asing yang ada di Jepang, nanti pasti bakal banyak orang-orang yang akan nanya-nanya ke kalian kayak menginterogasi kalian eh, mengenai kayak hijab, puasa, dan lain-lain. Jadi kalian tetap harus sabar dan tenang buat jawabnya. Terus yang keempat, belajar menghargai. Jangan lupa untuk belajar menghargai orang lain, khususnya ketika kalian di sana nanti tinggal di sana dan punya tetangga. Terus yang kelima, manfaatkan teknologi. Karena Jepang ini adalah negara yang dengan teknologi yang sangat maju, jadi bakal sangat disayangkan kalau misalnya kalian nggak memanfaatkan hal tersebut. Dan yang terakhir, pelajari bahasa Jepang dengan sungguh-sungguh. Karena seperti yang udah dibilang, kalau di Jepang bakal jarang nemuin bahasa Inggris. Bahkan ketika kalian makan, kalian bakal ketemu dengan bahasa Jepang seperti kata-kata hiragana, takana, dan kanji. Sehingga kalian harus sungguh-sungguh buat belajar bahasa Jepang. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan dari kami mengenai gimana sih nanti kalau kalian kuliah di Jepang. Mungkin kalau misalnya di antara kalian ada yang masih hitung ke call center kantor Kedubes Indonesia Jepang, karena pasti bakal kami bantu. Oke, sampai di sini semuanya. Selamat menempuh pendidikan di negeri Sakura. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai Terima jumpa. kasih.